Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Citra Effendi dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Tauhid yang menjelaskan mengenai iman kepada takdir Allah. Beriman kepada takdir adalah salah satu rukun iman bagi umat muslim. Segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan datang semua tidak akan keluar dari ketetapan Allah SWT. Sesuai dengan ilmunya dan hikmah-hikmahnya, dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda," yang isinya, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi dengan tenggang waktu 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Pengertian dari iman kepada qada dan qadar Allah atau takdir Allah adalah meyakini dalam hati dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa qada dan qadar Allah benar adanya. Salah satu contoh qada dan qadar Allah adalah ajal atau waktu kematian. Ajal setiap makhluk sudah Allah tetapkan, jadi tidak ada makhluk yang dapat lari dari ajalnya, tidak dapat memundurkan dan tidak dapat memajukan ajal yang telah Allah terapkan. Pengertian qada dan qadar, para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah SWT tentang apa yang terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah SWT wujudkan atau adakan dan berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi aturan baku yang diberlakukan oleh Allah SWT terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum, dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Quran seperti firman Allah SWT, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arhamu wa ma tardadu wa kullu syai'in indahu bimiqdarin, yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya dan ukurannya. Quran Surah Ar-Ra'd. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah SWT sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah SWT terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dalam firman Allah SWT, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidha waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdiran", yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surah Al-Furqan. Kemudian macam-macam takdir, hubungannya antara qada dan qadar dengan ikhtiar. Para ulama berpendapat bahwa takdir ada dua macam, yaitu takdir muallaq dan takdir mubrom. Takdir muallaq yaitu takdir yang masih tergantung pada usaha yang dilakukan manusia. Maksudnya, takdir tersebut masih dapat diubah sesuai dengan usaha yang telah dilakukan manusia itu sendiri. Seperti seseorang ingin menjadi dokter, maka orang tersebut harus belajar dengan tekun sesuai dengan jurusannya. Selanjutnya, takdir mubrom merupakan takdir seseorang yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan tidak dapat diusahakan lagi. Misalnya, kelahiran, kematian, dan jenis kelamin, sebagaimana dalam Quran Surah Yunus. Contoh-contoh dari takdir mubrom antara lain, setiap makhluk
akan mati dan seseorang hanya memiliki satu ibu kandung. Manusia pasti memiliki akal, pikiran, serta perasaan. Di alam semesta ini, setiap benda bergerak menurut sunnatullah. Selanjutnya, yang terakhir menjelaskan mengenai dalil-dalil tentang qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firman-Nya dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antaranya menyatakan dalam dalil Al-Qur'an, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran surah Al-Qamar. Selain itu ada Quran surah Al-Hadid ayat 57 yang artinya tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah SWT. Selanjutnya ada dalil as-sunnah atau dari hadis Rasulullah SAW. Adapun penjelasan Rasulullah SAW tentang qada dan qadar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut. Sesungguhnya seorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat yang meniupkan ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulan dari pengertian qada dan qadar yaitu iman kepada qada dan qadar adalah mempercayai bahwa segala terjadi sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.